Penyakit leher merpati memutar atau tetelo, penyebab, pengobatan dan pencegahan. Ada dua penyebab utama leher merpati Anda terpelintir secara tidak wajar, dan keduanya bersifat mekanis atau menular. Dalam kebanyakan kasus, burung yang terkena dan mengembangkan suatu bentuk paramyxovirus akan menunjukkan gejala ini. Beberapa dapat menunjukkan tanda klinis ini setelah trauma berkelanjutan. Sementara yang lain dapat menjadi konsekuensi dari penyakit bakteri yang entah bagaimana berhasil menyebar ke sistem saraf pusat mereka. Gejala lain selain leher merpati melilit. Jika populasi burung Anda memang terkena paramyxovirus, kami harus mencatat sejak awal bahwa pengobatannya bisa sangat sulit. Merpati Anda mungkin menunjukkan sejumlah tanda klinis lain selain leher yang melilit itu sendiri, seperti berikut ini. Muntah sulit bernafas, diare berwarna hijau, kelesuan kotoran mata dan hidung seperti yang dapat Anda bayangkan. Semua gejala ini akan membuat merpati sulit makan atau minum dengan benar. Yang berarti mereka dapat mulai menderita kelaparan dan dehidrasi dalam beberapa hari. Memutar leher juga dapat menyebabkan mereka tidak dapat mempertahankan posisi tubuh atau ketidakmampuan untuk berdiri atau mempertahankan diri dari pemangsa seperti elang, misalnya. Hal terburuk tentang penyakit virus ini adalah dapat ditularkan ke burung lain dalam waktu yang mengejutkan. Semua burung yang sakit melepaskan virus melalui urin dan kotorannya. Dan begitulah virus itu berakhir di kandang hidup mereka, di mana hampir semua merpati lain dapat bersentuhan dengannya. Lebih buruk lagi, avian paramyxovirus adalah patogen yang dapat dengan mudah bertahan hidup di beberapa kondisi yang paling ekstrim, mampu menahan kekeringan dan suhu dingin. Perlu juga diperhatikan bahwa orang yang merawat merpati dapat menjadi vektor penyakit jika tidak menggunakan sarung tangan atau menangani burung dengan hati-hati agar tidak terkontaminasi kotorannya. Bisakah Anda mengobati leher merpati yang terpelintir? Ini sebenarnya tergantung pada penyebab pasti dari gejala ini. Untuk alasan ini, kami sangat menganjurkan Anda untuk berkonsultasi dengan dokter hewan unggas yang mungkin pernah melihat manifestasi klinis yang sama pada unggas lain di masa lalu. Ada tes cepat yang dapat digunakan untuk diagnosis yang akurat, dan dokter hewan Anda dapat merekomendasikan tindakan khusus terhadap paramyxovirus jika itu yang diderita merpati Anda. Mungkin ada sejumlah penyebab lain yang mengarah ke tanda klinis ini. Trauma bisa menjadi salah satunya, tetapi dalam kasus itu, Anda mungkin tidak memperhatikan beberapa gejala lainnya yang telah kami sebutkan sebelumnya. Beberapa merpati mungkin memelintir lehernya terus-menerus atau menahannya dalam posisi yang tidak wajar karena terpapar zat beracun. Misalnya, benzimidazol dapat menyebabkan manifestasi klinis ini. Penyakit parasit terkadang dapat menyebabkan gejala neurologis yang aneh, di mana parasit, seperti Sarcocistis calcasi, benar-benar bermigrasi ke sistem saraf pusat burung dan menentukan gambaran klinis sebagai akibatnya. Dengan demikian, dokter hewan pertama-tama akan melakukan diagnosis banding untuk menentukan penyebab pasti leher terpelintir dan kemudian memulai perawatan. Untuk kondisi parasit, dokter hewan akan merekomendasikan obat tertentu, sedangkan untuk penyakit bakteri atau trauma, mereka mungkin akan mencoba jenis terapi yang berbeda. Satu-satunya tantangan nyata adalah jika dokter hewan mendiagnosis merpati Anda dengan paramyxovirus. Jika itu terjadi, satu-satunya pilihan Anda adalah memisahkan unggas yang sakit dari unggas yang tampak sehat dan merawat kedua kelompok selama sisa hidup mereka. Sebagian besar merpati yang mengidap paramyxovirus akan mati karena gejala yang mereka tunjukkan, baik karena tidak memungkinkan mereka untuk memberi makan dan minum air secara normal maupun karena selain itu, mereka mengalami diare, muntah, dan komplikasi lainnya. Penyakit virus apapun juga dapat menyebabkan infeksi bakteri sekunder, dan sebagian besar merpati juga mengembangkannya. Jika beberapa merpati yang terkena dampak bertahan hidup, mereka mungkin akan mengalami komplikasi kesehatan jangka panjang. Bagaimana mencegah leher merpati terpelintir meskipun trauma mungkin tidak dapat dicegah? Anda dapat melakukan yang terbaik untuk memastikan merpati Anda hidup dalam kondisi higienis terbaik. Dalam hal penyakit virus, selalu tersedia vaksin, jadi Anda harus bertanya kepada dokter hewan apakah ada pilihan itu untuk Anda dan merpati Anda.
Memberi burung Anda obat untuk mencegah parasitosis adalah tip lain yang bisa kami sarankan. Perlu diingat bahwa obat ini seringkali beracun bagi hati. Jadi Anda harus selalu memberikannya di bawah bimbingan dokter hewan unggas. Jika ada wabah paramyxovirus pada kawanan merpati Anda harus memberitahu otoritas setempat agar mereka tahu apa yang akan terjadi. Virus ini dapat dengan mudah ditularkan ke burung lain di daerah Anda, yang dapat dengan cepat menyebabkan epidemi besar-besaran. Jika Anda memelihara dan merawat merpati balap, pastikan semua kompetisi yang Anda daftarkan benar-benar aman dan semua burung harus memiliki bukti vaksinasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Untuk memulai dengan perawatan memutar leher merpati, diagnosis yang tepat adalah penting. Beberapa gejala yang disebutkan di atas umum terjadi pada infeksi bakteri dan virus lain yang biasa ditemukan pada merpati. Namun, kumpulan gejala ini unik untuk PPMV. Pemeriksaan darah dapat mendiagnosis infeksi virus dengan benar. Meskipun tidak ada obat khusus, vaksinasi pencegahan tersedia. Perawatan suportif dan pengobatan gejala spesifik dapat membantu. Selain itu, terapi suportif dan perawatan yang tepat selama 6 minggu dapat membantu pemulihan merpati. Simpan merpati yang sakit di kandang yang hangat dengan lantai yang lembut dan lampu yang lembut. Ini membantu untuk meletakkan batu bata di dalam sangkar untuk bertengger. Taruh piring yang dalam dengan biji sehingga mereka bisa mematuk secara acak bahkan dengan leher bengkok dan menemukan bijinya. Banyak air itu penting tetapi karena kejang yang mereka alami. Tenggelam di wadah air adalah kemungkinan, jadi masukkan air dengan elektrolit ke dalam wadah sempit yang dalam. Menambahkan elektrolit, suplemen kalsium, vitamin dan probiotik dapat membantu perawatan memutar leher merpati. Dan terakhir, sering-seringlah berkonsultasi dengan dokter hewan unggas agar perawatan yang tepat dapat dilakukan sedini mungkin. Lingkungan yang bersih dan kondisi higienis di kandang dapat menghentikan penyebaran bahkan jika beberapa merpati jatuh sakit pada waktu tertentu.